Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari. Jumpa lagi hari ini dalam sukacita karena anugerah Tuhan. Khususnya hari ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022. Kita akan disapa oleh firman-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Yehezkiel 20 ayat 41 dikatakan demikian. Seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ada kalanya seorang ayah melakukan tindakan pendisiplinan dengan keras dengan tujuan agar anak-anaknya mengerti arti sebuah ketaatan. Tentu dalam hati seorang ayah mungkin tidak tega, namun demi masa depan anak maka hal itu dilakukan. Apakah seorang ayah tadi melakukannya karena kebencian? Tentu tidak. Justru dia melakukannya karena cinta kasihnya. Maka pendisiplinan itu dilakukan. Namun apakah anak itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Nah, seharusnya tidak. Demikianlah Allah mengizinkan umatnya terbuang agar umat kembali menyadari kesalahannya. Itulah yang dinubuatkan di dalam pasal 20 ini oleh Yehezkiel. Melalui Yehezkiel Allah mengingatkan mereka akan kejahatan nenek moyang mereka yang menyebabkan mereka dihukum Allah. Dan itu terjadi telah berulang kali umat melakukan dosa yang sama, yaitu penyembahan berhala, dan telah berulang kali pula Allah menyelamatkan mereka, seperti ketika mereka berada di Mesir, kemudian saat mereka keluar dari Mesir dan berada di padang gurun, dan juga sesudah mereka menempati tanah Kanaan. Namun pengalaman dihukum akibat dosa itu ternyata tidak membuat mereka jerak, malah kembali lagi menyembah berhala. Itu disebutkan dalam pasal 20 ayat 33 sampai 38. Sungguh bangsa yang tegar tengkuk. Namun demikian Allah tetap akan memulihkan mereka. Namun hanya sekelompok sisa bangsa Israel untuk menjadi umat yang setia kepada Allah dan melayaninya. Artinya tidak semua lagi, tapi akan dipilih siapa yang akan menjadi umatnya. Saudara-saudari, pepatah mengatakan unta tidak mau jatuh dua kali ke lubang yang sama. Namun beda dengan manusia yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Bahkan meski sudah mendapatkan ganjaran akibat perbuatannya, manusia masih kembali terjatuh ke dalamnya lagi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita agar menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib demi keselamatan manusia berdosa. Kesadaran akan pengorbanan Yesus menjadi penting untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita masing-masing. Sebab kita ditebusnya dengan harga yang mahal, oleh karenanya jangan sia-siakan. Dan tentu inilah yang kita ingat juga dan renungkan pada peringatan Hari Pahlawan hari ini. Dengan menyadari perjuangan jasa para pahlawan kita, harusnya kita semakin mencintai bangsa ini dan berjuang agar kita tetap hidup sejahtera, makmur sebagaimana cita-cita luhur para nenek moyang atau pendahulu kita. Tentunya ini menjadi tugas kita sekarang. Saudara-saudari, Tuhan mengenal saudara. Dia tahu engkau lemah. Dia mengenal kita semuanya. Maka lebih baik kita datang kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan melawan keinginan dan tunduk kepada kehendak Tuhan sepanjang hari. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Engkau senantiasa mengasihi kami
Engkau sumber kekuatan kami dalam berbagai hal yang kami lakukan di dalam hidup ini. Engkau selalu ada dan menuntun hidup kami agar tidak tersesat. Kami sungguh bersyukur karena Engkau masih mengasihi kami, mengampuni kami, bahkan di saat berulang kali kami melakukan kesalahan, namun Engkau tetap menyelamatkan dan menebus kami, khususnya karena Yesus Kristus rela mati di salib untuk keselamatan kami. Oleh karena itu, biarlah kesadaran ini benar-benar ada pada kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Kami juga mengenang jasa para pahlawan bangsa negara kami. Biarlah melalui perjuangan mereka juga disadarkan agar kami tidak menyia-nyiakan kehidupan melalui kreativitas, pengetahuan, membangun bangsa ini untuk lebih baik ke depan. Oleh karenanya, bimbinglah kami setiap orang agar benar-benar rindu untuk memperbaiki, membangun segala sesuatu yang telah Engkau tetapkan untuk kami kerjakan di dunia ini. Sertai kami hari ini dalam melanjutkan aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, tetap semangat dan juga hiduplah di dalam sukacita dari Tuhan, dan juga selamat merayakan Hari Pahlawan. Merdeka!